Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Sunianggreni sebagai pewawancara dan di sebelah saya ini narasumber kita hari ini. Bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Marfitasari sebagai narasumber oleh Dewi Sunia Anggraini. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang pengalaman saat Ibu diangkat menjadi guru PNS. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih perasaan Ibu pertama kali mengetahui bahwa Ibu itu diangkat menjadi PNS? Ya, pertama tentunya saya merasa sangat senang dan bangga karena apa? Saya sudah bisa mewujudkan salah satu keinginan saya. Tetapi selain itu juga harus ada sebelumnya ada yang harus kita lalui terlebih dahulu dari data, terus berusaha untuk melakukan tes, terus belajar dan akhirnya menjadi seorang guru PNS. Kemudian berapa tahun Ibu diangkat menjadi PNS? Untuk itu saya diangkat menjadi itu selama 4 tahun. Sebelumnya saya itu menjadi guru honorer itu dari akhir tahun 2018, kemudian mengikuti tes itu tahun 2021 dan pengumumannya itu tahun 2022. Apakah bisa diceritakan perjuangan Ibu selama proses mendaftar dan proses seleksi menjadi guru PNS? Oh, bisa. Nah, yang pertama itu saat mendaftar itu tentunya kita harus itu satu Indonesia ya. Nah, tentunya itu servernya itu ada yang down, ada yang maintenance. Tetapi saya itu terus berusaha entah itu nanti malam atau pagi saya tetap berusaha untuk bisa login mendaftar. Kemudian syarat untuk proses seleksinya itu saya dan teman-teman itu berusaha untuk mencari yang pertama berkas yang harus dikumpulkan dari ke Polres, terus ke rumah sakit ya. Nah, selain itu kita waktu seleksi itu ada kenangan di mana waktu itu hujan deras sekali. Saya jatahnya itu dapat jam siang ya, pas itu hujan deras sekali, posisi di ruangan AC. Wah, di situ saya benar-benar yang pertama grogi, yang pertama itu apa kedinginan juga ya, soalnya saya nggak pernah di AC. Selain itu apa ya, waktu itu hanya aku harus bisa dan cuma itu yang ada di dalam hati saya, aku harus bisa kayak gitu. Lalu apa saja tantangan yang Ibu hadapi selama proses seleksi hingga diangkat sebagai PNS? Tantangannya yaitu tadi kita harus menyiapkan pertama menyiapkan kemampuan kita untuk kita harus belajar. Yang pertama kita harus menguasai belajar materi apa yang akan diujikan nanti. Kemudian selain itu kita harus siap karena apa itu pas waktu itu pembukanya itu banyak sekali ya, banyak juga yang mendaftar. Jadi kita harus berusaha supaya menyiapkan diri kita sendiri supaya aku harus bisa kayak gitu. Terus apa sih motivasi utama Ibu untuk menjadi guru PNS itu? Ya yang penting itu cita-cita saya sejak dari dulu ya, sejak dari kecil gitu. Selain itu yang pertama juga membagikan orang tua lah ya, siapa yang tidak ingin membagikan orang tua kayak gitu. Lalu bagaimana pengalaman Ibu selama masa pelatihan atau prajabatan sebelum resmi diangkat? Sebelum diangkat itu saya itu mengikuti pelatihan Zoom itu selama hampir 1 minggu. Nah di situ kita dibimbing, diberitahu bahwa harus ini yang kita lakukan. Selain itu kita juga harus membuat laporan untuk dikumpulkan gitu. Tapi menyenangkan. Apakah ada momen berkesan selama perjalanan Ibu menuju pengangkatan menjadi PNS itu? Momen yang berkesan itu gimana ya? Momen yang berkesan itu gimana kita itu kalau teringat kita tuh dulu ya, cuman kalau guru honorer itu kan bayarannya cuma berapa satu bulan sekali itu cuman dulu saya menerima uang 300.000. Nah, di mana saat menerima itu saat kita diterima itu keangkat wah ya Allah alhamdulillah sekali akhirnya lelah kita perjalanan kita selama kuliah selama kita menjadi guru honorer itu
terbayar penuh dan kita merasa bersyukur sekali di mana itu tercapai kayak gitu. Apakah Ibu sudah mengikuti program PPG? Alhamdulillah tahun ini ya, kemarin bulan ini ya, saya terpanggil mengikuti program PPG di Universitas Pasundan. Ini dilakukan selama 1 bulan tapi secara Zoom ya, nanti pembelajarannya melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM kayak gitu. Kemudian kapan Ibu melaksanakan PPG? Mulai melaksanakan PPG itu mulai bulan ini, sudah mulai 1 minggu yang lalu, dan ini sudah mulai mengerjakan tugas-tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan kayak gitu. Terus bagaimana pandangan Ibu mengenai kesejahteraan dan fasilitas yang Ibu dapatkan setelah diangkat menjadi guru PNS? Fasilitas dan kesejahteraan yang terutama, alhamdulillah segala kebutuhannya ya tercapai. Terus fasilitasnya banyak, ada fasilitas nanti dapat BPJS juga ya. Nah selain itu pokoknya ya kesejahteraannya bisa buat kehidupan keluarga. Terus apa sih pesan Ibu untuk para guru honorer yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan status PNS? Untuk teman-teman yang sedang yang menjadi guru honorer, saya harapkan tetap semangat karena menjadi guru itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia atau pahlawan tanda jasa. Mungkin saat ini kita rezekinya di sini, tapi nanti kalau kita sudah di atas itu akan menjadi pahala ladang pahala kita karena ilmu yang kita berikan itu akan mengalir terus setiap hari. Jangan pernah mudah menyerah. Setiap orang itu berada di titik bawah, titik atas, dan tengah. Selagi masih kita honor, kita tidak usah takut karena apa yang kita akan berikan, kita ajarkan kepada peserta didik kita itu akan membuat mereka itu menjadi lebih mengerti gitu ya. Jangan memandang hanya menjadi guru honorer itu jangan itu cuma menghadapkan uang, tapi lihatlah ketulisan kita, lihatlah anak-anak kita ketika kita sedang mengajar mereka tersenyum dan memahami apa yang kita ajarkan ya. Tetap semangat, kalau suatu saat momen atau itu kita akan ada pengangkatan, jadi siapkan diri kalian, mental kalian untuk tetap terus berjuang, jangan putus asa dan tetap semangat ya. Baik, terima kasih atas informasinya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.